nikmat dia bersyukur, maka akan bahagia dengan nikmat dan rasa syukurnya. Yang kedua, apabila diuji maka dia bersabar, maka sabarnya berakhir ridho, akan menghilangkan kepedihannya dan akan mengikis kepedihannya, bahkan akan menjadi kebahagiaan. Yang ketiga, wa idza aznaba istighfar, jika berbuat salah cepat tobat dan istighfar. Dan tabiat manusia pasti pernah berbuat salah, tidak ada yang tidak. Maka untuk menyempurnakan kekurangan kita adalah banyak tobat dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang merupakan perkara yang paling penting dan perkara yang paling wajib bagi seorang hamba. Karena 3 landasan utama mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan agama Islam adalah 3 hal yang akan ditanyakan kepada setiap hamba ketika memasuki ke alam kubur. Kemudian yang kedua, 3 perkara ini merupakan fondasi beribadah. Seorang tidak mungkin akan dapat ibadah kecuali apabila memahami 3 landasan utama ini. Bagaimana mungkin dia akan ibadah kepada Allah kalau tidak mengenal Allah? Bagaimana dia akan ibadah kepada Allah dengan cara yang benar kalau tidak mengenal agamanya yang merupakan cara ibadah, dan mengenal nabinya merupakan qudwah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita pelajari dan jangan kemudian berhenti, dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi, dikaji lagi, agar ini mengakar dalam diri kita dan akan menyebabkan soal selamat di dalam menghadapi fitnatul qabr. Dan kita telah memahami bahwasanya al-qabru awal manazil akhirah, kuburan adalah kedudukan akhirat pertama kali. Faman naja famabatuhu aisar, siapa yang selamat di alam kuburnya setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju famabatuhu asyad, siapa tidak selamat maka setelahnya lebih dahsyat. Makanya dahulu bersahabat Utsman ketika melihat kuburan nangis. Kenapa? Karena memahami ini adalah kedudukan akhirat pertama kali. Dan para ulama sangat menghargai kitab Thalathatul Usul, mengetahui kedudukannya. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika menjadi qadhi, hakim di Tilam, sebelum menjadi mufti, beliau membacakan kepada manusia kitab Thalathatul Usul lebih dari 100 kali, menunjukkan bagaimana beliau memahami kedudukan hal ini dan bagaimana butuhnya manusia kepada pembahasan salah satu al-usul. Dan kita sudah masuk bagian akhir daripada kitab Thalathatul Usul, yaitu tentang dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-aslul tsalis, tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk tentang dakwahnya. Dan kemarin kita sudah masuk pada ucapan al-muallif rahimahullahu ta'ala, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau senantiasa berdakwah dan selama 10 tahun ketika di Makkah beliau mendakwakan kepada tauhid. Wa ba'da al-ashri, setelah berjalan 10 tahun, urija bihi ila sama, kemudian Allah mi'rajkan ke langit untuk menerima syariat salat yang asalnya 50 kali sehari semalam. Lalu Rasul minta takhfif, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 50 menjadi 10 kali sehari semalam, tapi pahalanya seperti surat 50 kali. Ringan tapi pahalanya tidak berkurang. Dan ini kelebihan
agama Islam, umat akhir zaman, Allah berikan kemudahan yang itu tidak ada pada umat-umat terdahulu. Hal yang berat pada umat dahulu diringankan pada umat ini. Walaupun demikian ternyata terkadang kita umat ini masih terasa berat. Berapa banyak hal-hal yang harus kita jalankan, tapi ternyata kadang-kadang kita sepelekan. Itu wajib, ya. Begitu pula perkara yang haram, terkadang kita terjang pada tahu itu adalah yang haram. Maka kita berusaha belajar ini maksudnya adalah untuk mengobati diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan sampai kemudian punya keyakinan wis ngaji tapi tetap rusak. Kalau ngaji rusak, apalagi tidak ngaji. Kalau belajar ternyata masih banyak kekurangan, lalu bagaimana aku tidak mau belajar? Maka ini pengingat bagi kita. Diibaratkan oleh Ibnu Jauzi yang ilmu, wasiat, nasihat, mau'izah ibarat pecut. Ketika dipecut pertama kali rasanya sakit, tapi dibiarkan lama-lama apa? Hilang sedikit demi sedikit. Begitu pula nasihat seperti pecut. Awalnya ingat, lama-lama apa? Lupa sedikit. Kalau dibiarkan lupa teman-teman, maka butuh kembali belajar lagi. Ya, butuh kembali. Seperti perumpamaan pula seperti ada angin keras. Ketika ada pohon itu ke utara, maka doyong ke utara. Artinya ada efek. Walaupun kadang-kadang kadang balik. Itu manusia. Makanya dulu ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, ketika kami duduk bersamamu, dengar ayat, dengar hadis, ya, itu hati kita itu terasa iman naik, bertambah baik, meningkat. Tapi kalau udah jauh itu dikit-dikit hilang. Maka dia menuju dirinya sendiri munafik. Kita ini munafik kata Rasulullah. Kata orang tadi, kata Rasulullah, kalau seandainya keadaan kalian setelah keluar dari majelis seperti di majelis, maka kalian akan diangkat malaikat, atau malaikat akan bersama kalian menunjukkan apa? Bagaimana kondisi manusia kadang-kadang berubah. Tapi beda orang yang ketika dia lalai kemudian mau ingat dengan orang yang tidak mau ingat, orang yang tidak tahu kemudian dia mau tahu dengan orang tidak mau tahu. Berarti untuk diri untuk berubah. Dan orang yang baik adalah walaupun dia punya kekurangan, maka dia berusaha untuk perbaiki, diimbangi dengan istighfar, diimbangi dengan yang baik, dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab-sebab menyempurnakan iman dan amalnya. Insya Allah walaupun dengan adanya kekurangan itu akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Tentu semua itu dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-mu'allim mengatakan wa furidat alaihi salawatul khams. Setelah berjalan 10 tahun maka diwajibkan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Karena beliau di Makkah selama 13 tahun, berarti sholat 5 waktu di Makkah berapa tahun? 3 tahun. Nah, kapan lalu ada yang tanya, ya, apakah tidak ada sholat sama sekali? Ya. Akhirnya saya kemarin nyari-nyari. Jadi nyari-nyari. Itu faedahnya kalau ada yang tanya, akhirnya mengharuskan untuk belajar. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak tahu, itu kadang-kadang ditinggal, dibiarkan. Padahal kalau tidak tahu adalah sebuah sebab kunci untuk tahu. Makanya kalau mengatakan ma'rifatul iskal ilmu, tahu problem itu adalah ilmu. Yang nanti berarti kita akan dibukakan ilmu yang baru, yang lebih baik lagi. Saya cari kesimpulannya, kalau sholat 5 waktu, maka sepakat kewajibannya adalah setelah Isra dan Mi'raj. Walaupun sebagian ada yang mengatakan di antara para ulama awalnya adalah sholatnya 2 rakaat, kecuali maghrib.
ya, kecuali maghrib. Nah, setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, akhirnya yang 2 rakaat ditetapkan untuk safar, tapi untuk mukim kemudian menjadi berapa? 4 rakaat. Ya. Tapi intinya 5 waktu adalah disyariatkan setelah Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hari sebelumnya? Sebagian ada mengatakan bahwasanya yang wajib itu adalah setelah Isra Mi'raj. Sebelumnya tidak, kecuali sebagian mengatakan sholat malam. Ya, sholat malam. Ada yang mau sholat malam, ya, itu asalnya wajib. Ya, kemudian ada keringanan. Sebagian mengatakan sholatnya 2 kali, 2 rakaat, pagi 2, sore 2, ya, sore 2. Itu yang dijelaskan para ulama dalam hal ini, seperti Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi ini menunjukkan Allah ketika mensyariatkan sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam adalah setelah Rasulullah begitu terus berjuang mendakwakan tauhid, baru kemudian turun apa? Sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua. Menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya sholat 5 waktu. Ternyata lebih agung lagi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang merupakan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat yang kedua wa anna Muhammad Rasulullah, pemurnian ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ini lanjutan yang belum kita baca. Wal hijratu fariidatun ala hadil ummati min baladil syirki ila baladil Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, apa arti hijrah? Al-hijratu syar'an tarku ma yakrahullah wa ya'ba ila ma yuhibbullah wa yarda. Hijrah itu artinya meninggalkan hal yang Allah benci menuju apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Hijrah itu menjauhi apa yang Allah benci menuju apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya ada hadis al-muhajir man hajara amanahullahu an. Hakikat orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya thalathatu anwa'. Cara menjelaskan hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama hijratu amalissu bitarkil kufri wal fusuqi wal isyan, yaitu dengan hijrah artinya meninggalkan amalan yang tidak baik, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kefasikan, meninggalkan maksiat. Itu adalah hakikat hijrah. Baik amal yang tidak baik itu berkaitan amal qalbi, amalan hati, karena hati juga punya amal yang tidak baik seperti hasad, dengki dan seterusnya, ya, riya, nifak, ya, itu semua adalah amalan hati. Maka itu harus ditinggalkan, dan itu adalah hijrah. Kemudian termasuk amalan anggota badan, dan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama al-kaba'ir, kemudian disusul dengan sawair. Yang kedua hijratu baladissu, meninggalkan negeri yang tidak baik, meninggalkan negeri yang tidak baik. Berarti hijratu al-makan, meninggalkan tempat. Bi mufaraqatihi wa tahawuli annu ila ghairi, dengan meninggalkannya dan berpindah ke tempat yang lebih baik. Maka di sini kita mampu bagaimana mahalnya lingkungan yang baik itu. Lingkungan yang baik itu sangat mahal. Makanya dulu para salaf itu yuhluna athmana diyarihim min aljar. Dulu para salaf itu menaikkan harga rumah-rumah mereka ketika tetangga-tetangga mereka baik. Artinya tetangga baik itu tidak hanya maslahat
agama itu masalah dunia, duniawi. Iman tonggo-tonggo api-api, iman kalau mau ditinggalkan, dijual, ya pindah ke tempat yang lainnya, ya. Maka tempat yang baik itu sangat berarti, sangat mahal, ya. Dan itu berefek pada keadaan seorang, agama seorang, perilaku seorang. Maka dikatakan al-insan ibnu bi'ati, manusia itu anak lingkungannya. Lingkungannya baik berpengaruh kepada baiknya seorang. Walaupun bukan satu-satunya, tapi lingkungan yang baik sangat penting sekali. Kalau lingkungannya buruk, seringkali orang terpengaruh. Karena tiap hari lihat keburukan, itu berefek. Tiap hari dengar tidak baik, itu berefek. Makanya zaman media, jangan HP ini, maka nasihat para ulama adalah jangan nonton yang tidak baik, ya. La tushadul hamqa, jangan lihat orang-orang yang dulu yang tampil di media sekarang. Itu berefek pada hati. Karena apa yang kita lihat itu akan masuk hati, sedikit atau banyak. Yang kita dengar akan berefek. Terkadang berefeknya bukan langsung, tapi lama. Bahkan kebiasaan seorang itu akan muncul hakikatnya ketika seorang sudah tua, lupa. Itu muncul lagi kebiasaan-kebiasaan dahulu. Untuk bilang medali, semoga menjaga kita. Kadang-kadang orang itu yang diucapkan dan tidak baik, itu bagian daripada rekaman-rekaman lama, ya. Rekaman-rekaman lama. Maka yang kita dengar hal yang baik, ya. Yang kita lihat hal yang baik, yang kita pikirkan yang baik, itu berefek pada kehidupan di dunia, terlebih berkaitan dengan masalah keimanan. Karena apabila kita dengar yang baik, melihat yang baik, itu berefek. Ibadah pun bisa khusyuk. Lihat yang tidak baik itu berefek. Karena ibadah kadang eleleng yang tidak, ya. Yang tidak. Terkadang tidak hanya ingat perkara yang mubah, terlarang masuk dalam sholat kita. Kemudian di samping hijratul baladisu, meninggalkan tempat yang tidak baik, ya. Adzali hijratu ashabisu, meninggalkan teman-teman yang rusak. Bimujanabati man yu'mar bihajrihi, itu meninggalkan teman yang rusak, teman yang ahli kekufuran, yang memang ahli dalam membuat amal baru dalam agama, ahli maksiat, tinggalkan. Akan tapi berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ada orang yang punya ilmu, punya pengaruh, bisa mempengaruhi, maka dia berteman adalah untuk mempengaruhi. Kalau dia merasa dirinya adalah mu'adzir, punya pengaruh, tapi kalau justru dia terpengaruh, maka lebih baik apa? Menjauh, ya, demi menjaga agama kita, demi menjaga agama kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu baik betul, tapi bukan menjadi teman setia terus menerus, ya, karena itu dapat merusak hati, ya. Berbeda dengan teman yang baik, kerjanya baik, amalnya baik, maka ini teman yang membawa rezeki, yang harus menjadi teman setia, ya. Ada loyal, seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Asy'ari menyebutkan wa min hijratil badil ma'muri biha al-hijrah min balad syirki ila badil Islam. Di antara hijrah yang diperintahkan adalah hijrah dari negeri yang itu balad syirik kufur menuju negeri Islam. Negeri Islam. Makanya para ulama ketika menyebutkan orang-orang yang ingin pergi ke negara-negara kufur, negara barat, itu ada syaratnya. Tidak kemudian orang bermudah-mudahan. Di antara syaratnya adalah yang pertama, dia punya hujjah, punya ilmu untuk menolak syubhat. Ketika ada hal yang yang rusak, pemikirannya rusak, dia bisa jawab, bisa punya bentengnya. Satu. Yang kedua, dia punya iman yang bisa menolak maksiat, membentengi diri maksiat yang banyak terjadi, ya. Yang ketiga, ada kebutuhan seperti berobat yang tidak ada di negeri Islam, ya, itu ada kelebihan, maka dia berobat, selesai kebutuhannya balik,
Ya. Atau seorang umpama ada ilmu di sana yang manfaat buat negeri yang tidak ada di negeri Islam dengan syarat-syarat yang ada, maka dia di sana belajar, ya, dan tetap menjaga agamanya, maka dia belajar selesai balik, bukan kemudian menikmati, ya, menikmati. Itu diantara salah sebutkan para ulama. Apa tujuannya? Menjaga agama. Karena agama ini yang paling mahal dalam hidup. Walaupun dunia semua dia dapat, tapi agamanya rusak, mau berapa lama di dunia? Mau berapa lama dia? Dunia. Yang nikmat agama, nikmat khusus, nikmat akidah, nikmat ittiba' sunnah, nikmat khusus yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Miliaran di dunia manusia. Berapa banyak orang yang memegang agama dibanding yang rusak? Jangan lihat orang sekitar kita tok, tapi lihat belahan dunia. Maka banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka hidayah ini sangat istimewa. Maka perlu dipelihara, dijaga, dipupuk, disirami dengan ilmu, dengan amal, dengan saling ilingno, ya. Berteman yang baik dijaga. Jangan sampai ada masalah sedikit jadi masalah akhirnya berjauhan. Dijaga. Lalu beliau menyebutkan wa faridatun alaihi ala hadhihi ummah fi haqqi man kana qadiran 'alaiha ghairu mutamakkir min idhari dinihi. Hijrah itu wajib bagi orang yang tidak bisa menampakkan Islamnya di negeri dia. Tidak bisa menampakkan Islamnya dan dia mampu untuk hijrah. Berarti syaratnya berapa? 2. Apabila dia tidak bisa menampakkan agamanya, ya. Menampakkan agama berarti bisa adzan, ya, tanpa sholat, bisa puasa, bisa wanita bisa menggunakan busana muslimah syar'i, ya. Kemudian bisa mengatakan ini adalah Islam agama yang hak, ini agama yang tidak hak. Benar, syiar Islam bisa didapatkan. 1, ya. Kalau dia tidak bisa menampakkan itu, berarti ada hal yang mengharuskan dia untuk hijrah. Sebab yang kedua adalah mampu, karena tidak semua orang mampu. Apalagi zaman ini tidak seperti zaman dulu. Ada batasan-batasan wilayah, harus pakai ini, pakai itu. Kita mau negeri jadi tujuh tidak mau. Berapa banyak? Bahkan sebagian negara karena kondisi negaranya tidak aman, pindah ke negeri lain karena ditolak. Karena kondisi tidak seperti kondisi dahulu, tidak mau menjadi beban, ya, karena mungkin beban negerinya banyak, ya, tidak mau menjadi beban tambah dan seterusnya. Maka syaratnya 2. 1, seorang tidak mampu menampakkan agamanya, syiar dini agamanya. Yang kedua adalah mampu untuk pindah, ya, mampu untuk pindah. Itu syaratnya. Kalau dia bisa menampakkan agamanya, ya, adzan tampak negerinya, sholat tampak, puasa tampak, ya. Wanita bisa menggunakan busana muslimah syar'i, ya. Kemudian dia karena kemudian tertentu bisa menampakkan Islam, hukumnya adalah sunnah dia untuk pindah. Tidak seperti hukum yang pertama hukumnya wajib. Jadi syarat yang kedua adalah tidak mampu, ya, tidak mampu. Kalau mampu dia harus pindah, tidak mau menampakkan dan mampu untuk pindah. Itu. Makanya beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang tawaffahumul malaikatu, yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya adalah meninggalkan hijrah ketika mereka dari Mekah ke Madinah. Qalu fima kuntum. Kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami tertindas. Ya, tertindas. Artinya menzalimi anfusihim, tidak mau menjalankan agamanya. Dia tidak mau hijrah.
Kamu tertindas. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kalau di tempat Anda tidak bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, Anda mengatakan tertindas, bukanlah bumi Allah luas? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, kau pindah. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempatnya di neraka jahanam. Karena tidak mau pindah dan tidak bisa menjalankan ibadah merupakan kewajibannya. Kemudian wasa'at masira. Allah menyebutkan dan seburuk tempat kembali. Tapi ada perkecualinya. Illal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah. Jadi kalau laki-laki, orang tua, berarti tidak mampu berarti kan. Wal nisa, para wanita. Mungkin tidak ada keluarganya yang bawa hijrah. Awil wildan atau anak-anak. La yastati'una hilatan, tidak punya cara untuk hijrah. Wa la yahtaduna sabila, tidak pula tahu jalannya. Fa ulaika asallahu ayyafu anhu. Mereka itu mudah-mudahan Allah berikan maaf. Allah berikan maaf pada mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, memaafkan dan Maha Pengampun. Artinya apa? Hukum tidak satu hukumnya. Ada yang memang hukumnya wajib, ya, dan ada yang berikan udhur karena ada yang mampu, ada yang tidak. Ada yang mampu, ada yang tidak. Dan Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Para hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku luas kata Allah, maka beribadahnya kepadaku. Makanya kalau kita lihat belahan dunia, kita hidup di Indonesia ini alhamdulillah luar biasa. Negeri ini jauh dari negeri kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hidup di masa yang jauh dari masa hidupnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah Islam tersebar, ya, Al-Quran di mana-mana ada, sunnah tersebar sampai kepada kita, menjalankan ibadah begitu nyaman. Ini tidak kita jumpai sebagai negara yang dakwah Islam berkembang mudah. Bahkan di sebagian negara-negara Timur Tengah, ya, sebagian Islam bahkan kalah dengan negeri kita. Maka sebagian negeri kan mesti presidennya Nasr, seperti Lebanon kan, mesti presidennya Nasr, perdana menterinya baru dengan Muslim Sunni. Ya, itu terus, nggak tahu itu ada undang-undang tertulis apa tidak, tapi realitanya demikian. Ada undang-undang, itu mesti. Nah ini alhamdulillah, maka kita syukuri. Adanya kekurangan tidak kemudian dihancurkan, tapi apa? Disempurnakan. Seperti ilmu ini konsepnya menyadarkan manusia menjadi lebih baik adalah ilmu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ilmu idza kana fi baladin fa fi khair. Ilmu itu apabila ada pada suatu negeri maka akan menjadi baik. Berarti maka disebar dengan sarana yang ada, media yang ada, disebar. Ilmu harus disebar. Ya. Kalau tidak ada ilmu pada suatu negeri maka akan rusak. Dan itu bagi daripada makna firman Allah, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama. Berarti pada diri seorang apabila ada pemahaman agama akan menyebabkan kebaikan pribadi seorang. Maka begitu pula apabila di rumah itu masukkan pemahaman agama akan menjadi kebaikan. Begitu pula negeri. Apabila ilmu Islam dipahami dengan benar, diamalkan akan menjadi kebaikan. Ya. Maka ini kuncinya. Cuman al-ilmu nafi, bukan ilmu sekedar wawasan, tapi al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Firman Allah sabda Rasulullah, bagaimana dia bicara dengan para sahabat. Al-ilmu nafi, al-ilmu al-musil amal, ilmu membuahkan amal. Al-ilmu alladhi yuwaris al-khasyah, ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah, takut meninggalkan kewajiban, takut menegakkan jam, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi rim. Ya. Dan umat Islam itu
ketika dia tahu ini adalah larangan Allah, tidak dipasang tempat, kemanapun akan tinggalkan. Beda dengan seorang meninggalkan sesuatu karena aturan negerinya. Di negeri tidak boleh, ketika pindah negeri akan diterjang larangan itu. Tapi umat Islam tidak, maka umat Islam adalah umat yang paling disiplin. Disiplinnya tidak dibatasi apa? Tempat dan waktu. Ini dilarang dimanapun ditinggalkan. Ini terlarang kapanpun ditinggalkan. Kemudian Al-Mu'allif menyebutkan wasababu nuzul hadhil ayat fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Sebab turunnya ayat ini, kata beliau, ya ibadiyalladzina amanu, wahai paramu beriman, bumiku adalah sangat luas, ibadahnya kepadaku. Kata Al-Mu'allif, sebab turunnya ayat ini adalah kepada kaum muslimin yang ada di Makkah dan mereka tidak mampu hijrah. Tapi Allah panggil dengan nama iman, ya ibadiyalladzina amanu. Berarti apa? Mereka diberikan apa? Udzur, karena adanya orang tidak mampu untuk hijrah. Karena kondisi seorang beda-beda. Kondisi beda-beda. Sahabat pun hijrah beda-beda. Ada yang hijrah dengan rasa aman, ya, ditakuti, seperti sahabat Umar yang tidak takut sama sekali. Ada yang sembunyi-sembunyi, ya, dan seterusnya. Wadal ala hijrah minas sunnah. Ada hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qati hijratu hatta tanqati taubah. Hijrah tidak akan terputus sampai taubat itu terputus. Selama pintu taubat terbuka berarti masih ada syarat hijrah bagi siapa? Yang tidak mampu menampakkan agamanya dan bisa pindah. Syaratnya itu dua. Tidak mampu menampakkan agamanya dan bisa pindah. Jangan sampai kemudian tidak mampu menampakkan agamanya dan mau pindah kemudian apa? Dia netep. Jangan. Wala tanqat taubatu hatta tatla syamsu min maghribiha. Dan tobat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat, ya. Ketika terbit dari barat matahari, dan ini berarti tanda kiamat al-kubra. Tanda kiamat al-kubra di antara tanda-tanda kubra. Orang yang belum beriman, dia tahu matahari terbit dari barat, tidak beriman, tidak manfaat imannya. Orang yang amalnya biasa, sudah beriman, amalnya biasa, lalu dia tahu matahari terbit dari barat, kemudian dia baru ingin perbaiki agamanya, imannya tidak manfaat. La tanfa'u nafsan imanuha la takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidak manfaat bagi jiwa orang yang ingin beriman sebelumnya belum beriman. Terputus tobat, pintu tobat. Lam takun amanat min qabl au kasabat fi imani khair, atau sebelumnya sudah beriman, alhamdulillah, tapi banyak kekurangan. Lalu dia lihat, tahu, menangi terbit matahari dari barat, maka dia baru ingin apa? Memperbaiki imannya. Au kasabat fi imani khair, baru ingin memperbaiki keimanannya. Maka apa? Tidak manfaat. Ya imannya itu yang dinilai di situ. Itu patokannya situ. Sempurna dan kurangnya situ. Kalau baru mau berubah, tidak manfaat. Makanya ini salah satu pengingat bagi kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amal, meningkatkan iman, perbaiki kualitas agama kita, iman kita. Maka ini rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan ke istiqomah. Kemudian Al-Mu'allif menyebutkan, falamma istaqarra bil Madinati, tatkala beliau telah menetap di Madinah, umira fiyya bi baqiyati syara'il Islam, maka diperintahkan sisa syariat Islam yang 5. Yang 4, zakat, puasa, apa satunya? Zakat, puasa, haji. Yang 3 ya, yang 3. Berarti karena sholatnya sudah di Makkah,
pada tahun 10 Hijriah, pada 10 kenabian. Ya. Kemudian 3 berikutnya yaitu zakat, puasa dan haji. Ya. Begitu pula yang lainnya ada azan, ada jihad dan yang lainnya itu di Madinah. Di Madinah. Begitu pula al-amr bil ma'ruf, nahi anil munkar. Ya. Dari syariat Islam yang lainnya itu ada di Madinah. Maka Islam itu munculnya di Madinah, tapi berkembang pesat itu berangkat dari mana? Itu di Makkah. Tapi berkembang pesat dari mana? Dari Madinah. Makanya Madinah di antara kelebihannya adalah mengalahkan, artinya memengaruhi negara yang lain, tempat yang lainnya. Ya, mengalahkan akan apa? Menguasai tempat-tempat yang lain. Itu Madinah. Tempat yang sangat dicintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Makkah, makanya beliau mengatakan, laul akhrajuni qaumi, kalau seandainya kaum tidak mengeluarkan aku dari Makkah, maka tidak akan meninggalkan Makkah. Tapi Allah mengetahui tentang hikmah di balik itu. Ternyata Allah menghendaki tersebarnya agama berangkat dari Madinah. Tersebar agama, tersebar. Ya, luar biasa. Akhirnya kembali ke Makkah dalam keadaan menaklukkan kota Makkah. Ya. Jadi Allah memerintahkan mundur, bukan untuk mundur, tapi mundur untuk maju. Akhirnya apa? Menguasai Mekah, Madinah, ya, dan seterusnya. Ya. Berkembang pada zaman Abu Bakar, berkembang pada zaman Umar, luar biasa. Ya. Negara superpower runtuh pada masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, luar biasa. Makanya Umar itu tidak ada yang benci seperti umat Islam. Makanya dia ketika dia terbunuh, yang bunuh adalah Majusi, Abdul Majusi. Maka dia bersyukur. Karena yang benci dia bukan umat Islam. Yang bunuh dia bukan umat Islam tapi Al-Majus. Maka itu dia syukur. Dia syukur. Kemudian akhadha ala hadha asyra sinin wa ba'daha tufiya salawatullah wassalamu alaihi. Di Makkah selama 10 tahun. Coba dihitung. Jadi Nabi berapa tahun? 40 tahun, Rasul 40 tahun ya. Kemudian tambah 13 di Makkah. Kemudian ditambah 10 tahun di Madinah. Berarti berapa tahun? 63. 63. Ya, genap berarti. Wa ba'daha tufiya salawatullah sallallahu alaihi. Kemudian beliau meninggal setelah itu. Wa dinu baqin. Beliau meninggal. Tapi agamanya kekal. Tatkala Rasul meninggal dunia, itu ada yang beriman, ada yang percaya apa tidak? Karena ini dasar luar biasa. Masalahnya kalau beliau meninggal berarti agama sudah terputus wahyu. Biasanya ada masalah turun wahyu. Kalau Rasulullah meninggal dunia berarti apa? Terputus wahyu. Maka kejadiannya dasar luar biasa pada kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat sebagian tidak percaya kalau Rasul meninggal dunia. Ya. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq bacakan ayat innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Muhammad akan mati. Innaka mayyit. Sebagaimana mereka Nabi terdahulu mati. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Berarti Rasul khatamun nabi, itu para nabi. Coba dahulu mati akan mati. Selesai. Tapi agamanya apa? Bagi. Beda dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya Allah utus pada kaumnya. Ketika datang Rasul baru, akan ada syariat baru. Kecuali tauhid sama, semua ngajak ibadah kepada Allah. Tapi kalau Rasulullah SAW badinu baqin, karena Allah jadikan beliau Rasul pertama terakhir. Akhir la nabiyya ba'da, tidak ada setelahnya. Tidak ada Rasul setelahnya. Ya. Ini
musibah, tidak ada musibah seperti musibah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, ya, tidak ada. Ketika mendengar ayat bacakan sahabat Abu Bakar, sebagian sahabat seperti sahabat Umar, seakan-akan ayat baru turun. Padahal mereka itu hafal. Menunjukkan apa? Orang itu butuh diingatkan. Sudah tahu itu lali. Sudah hafal sebelumnya. Dibacakan seakan-akan baru turun. Padahal sebelumnya sudah tahu ayat itu. Duhul manusia. Jadi juga menunjukkan pentingnya musyawarah. Jadi misal satu tidak tahu, yang lainnya tahu, saling menambahi. Wadinu batin agama ini kekal. Kemudian wahadatilu, ini agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan buktinya apa? Sampai ke tempat kita. Sampai timur dan barat. Teruji. Wala khaira illa dallal umma alaihi. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali Rasulullah sudah menjelaskan kepada umatnya. Tidak ada tertinggal. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah dan surganya kecuali telah dijelaskan. Wala syarra illa hadar minhu. Dan tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali telah diperingatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang dapat menjauhkan dari Allah dan mengantarkan ke neraka kecuali telah diperingatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khairu alladzi dalla 'alaihi tauhid wa jami' ma yuhibbu Allah wa yarda. Kebaikan yang beliau tunjukkan dan jelaskan dan ajarkan adalah tauhid. Pondasinya dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari ajaran-ajaran Islam yang lain. Wa syar' alladzi hadara minhu anhu syirk wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba. Dan keburukan yang diperingatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Ini akbarul kaba'ir dan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan pada kesempatan yang mulia ini. Tinggal pembahasan lanjutannya. Allah mengutus seluruh manusia. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada. Allah